Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 TPP 30. Di sini kami akan membahas RBL Fisika Dasar tentang motor listrik sederhana, gaya Lorentz, dan penerapannya pada kipas angin. Sebelum ke penjelasannya, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Riko Septiadi dengan NIM 1204052, Muhammad Alfira Magitya dengan NIM 1204051, Hikmalina dengan NIM 120400054, Muhammad Ilham dengan NIM 120400055, Muhammad dengan NIM 120400056, dan yang terakhir ada Devria Akmal Fauzi dengan NIM 120400057. Nah, kebetulan kami semua dari program studi Teknik Telekomunikasi Angkatan 2020. Nah, itulah anggota dari kelompok kami. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak dan kutub-kutub tidak senama akan tarik-menarik. Maka, kita dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar, dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot. Gaya Lorentz merupakan gaya yang ditimbulkan dari muatan listrik yang bergerak atau dialiri arus listrik pada suatu medan magnet. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Faktor-faktor yang pengaruh gaya Lorentz: yang pertama, besarnya medan magnetik; yang kedua, besarnya kuat arus yang mengalir; yang ketiga, panjangnya kawat pengantar; yang keempat, sudut antara medan magnetik dan kuat arus. Maka didapat persamaan FL sama dengan I kali L kali B kali sin theta, sehingga besar gaya Lorentz yang dialami sebuah muatan bergerak pada daerah medan magnet dapat dicari menggunakan rumus F sama dengan T kali V kali B kali sin theta. Penerapan atau pengaplikasian motor listrik pada kipas angin ini menggunakan motor induksi. Motor induksi pada dasarnya mempunyai 3 bagian. Stator yang merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang dapat menginduksikan medan elektromagnetik kepada kumparan rotornya. Kedua yaitu celah yang merupakan celah udara, tempat berpindahnya energi dari stator ke rotor. Ketiga ada rotor, yang merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksikan kepada kumparan rotor. Prinsip kerja kipas angin dengan fungsi motor listrik. Seperti yang diketahui bahwa kipas angin merupakan benda elektrik yang menghantarkan angin secara otomatis sebagai alat elektrik berarus AC. Prinsip kerja kipas angin sangatlah luas. Antara lain ialah 1. Gerak arus bolak-balik masuk ke kipas angin. 2. Terdapat motor listrik yang bergerak dari energi listrik jadi energi gerak. Di dalam motor listrik ada kumparan besi dan magnet U. Lilitan kawat pada kumparan besi dialiri oleh listrik dan menjadi magnet. Berhubung gaya magnet saling tolak-menolak di kedua kutubnya, menjadikan gaya berputar yang berlangsung secara periodik pada kumparan besi bersangkutan. 4. Baling-baling kipas angin terletak pada poros dari kumparan besi. Jika aliran listrik diaktifkan, maka akan menimbulkan gaya magnet untuk mengoptimalkan laju hembusan angin pada kipas. Disimpulkan bahwa cara kerja kipas angin dimulai dari energi listrik yang diubah menjadi energi gerak melalui motor listrik. Di dalam motor listrik tersebut terdapat sepasang magnet U di bagian yang diam dan kumparan besi yang bergerak. Nantinya, listrik yang mengalir di bagian lilitan pada kumparan besi akan diubah menjadi magnet. Dari magnet itulah akan muncul gaya berputar. Jika menginginkan hembusan angin yang besar, maka harus ditambah tegangan listrik di bagian kumparan besi. Siapkan alat dan bahan sebagai berikut.
Kemudian, ambil beberapa peniti, lalu sambung kedua peniti dengan lakban. Tujuannya agar lebih tinggi untuk menopang kawat tembaga nantinya. Setelah peniti digabung, lalu kita siapkan baterai dan sambungkan peniti dengan lakban. Peniti dapat ditempelkan pada ujung baterai, pada kutub positif dan kutub negatif. Kemudian, siapkan kawat tembaga lalu dililit. Bisa menggunakan spidol untuk melilitnya untuk membentuk lingkaran. Setelah kawat tembaga kita lilit, kita siapkan magnet dan tempelkan pada atas baterai. Setelah magnet terpasang, letakkan kawat tembaga yang sudah dililit ke peniti yang sudah disambungkan ke baterai. Maka kawat tembaga pun akan berputar. Proses pembuatan listrik sederhana telah selesai. Nah, itulah pembahasan kami mengenai RBL Fisika Dasar tentang motor listrik sederhana. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share video kami sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.